Anji, hari ini bisa dijelasin ada kegiatan apa sih Mas di sini Mas? Hari ini lagi grand opening The North Face yang ada di GI. Konsepnya lebih apa ya? Ini lebih terbuka gitu. Mas Anji hadir di sini sebagai memang BA kah atau memang undangan atau seperti apa Mas? Iya, saya tuh sebenarnya memang dari dulu tuh suka pakai produk North Face. Sampai akhirnya diajakin kerjasama sama North Face untuk memberitahu banyak orang bahwa sebenarnya North Face ini bukan cuma untuk kegiatan outdoor aja, tapi buat lifestyle juga gitu. Karena kalau saya sih memang, ya kan kayak tas-tas kayak gini kan bukan tas-tas outdoor doang ya, gitu. Tapi ini bisa dipakai buat kemana-mana gitu. Nah Mas, waktu itu sampai akhirnya mau kerjasama tuh seperti apa sih Mas? Karena saya suka, yang pertama itu. Jadi gini, saya itu tidak pernah mau bekerja sama dengan brand apapun kalau saya tidak suka atau saya tidak gunakan. Gitu. Itu udah prinsip. Jadi makanya saya jarang banget mau mempromosikan atau mengendorse produk di channel atau akun pribadi saya gitu. Karena buat saya nggak mau membohongi orang lain dengan mempromosikan hal-hal yang memang tidak saya suka atau tidak saya gunakan. Oke, nah Mas, tapi menurut Mas Anji gitu kan 3 tahun belakangan ini busana atau misalkan pakaian outdoor kan memang lagi ini bisa untuk lifestyle sehari-hari gitu. Ya. Nah, komentar Mas Anji seperti apa sih? Ya, sebenarnya busana outdoor tuh memang bisa dipakai sehari-hari gitu kan, sama aja kan kaos gitu, celana sama aja, cargo gitu, sepatunya juga, cuma memang ada beberapa item yang memang khusus penggunaannya untuk outdoor, untuk naik gunung, untuk hiking seperti sepatu. Terusnya kan kita nggak mungkin bawa sleeping bag kemana-mana gitu, terusnya atau carrier gitu, carrier kan aneh aja dipakai ke mall terus pakai carrier gitu, walaupun sah-sah aja tapi aneh kan. Saya pernah soalnya saya coba dan aneh juga diliatin orang. Ini orang gila nih katanya. Mau naik gunung tapi kan ada sebenarnya toko buku ya dengan nama gunung. Idenya dari mana Mas kok idenya dari mana bawa carrier ke mall? Iseng aja. Jadi memang ya saya kan suka iseng-iseng gitu. Ceritanya pakai carrier tapi di mall. Kan kayaknya nggak pernah ada sih orang saya lihat, lucu aja. Jadi Mas Anji untuk kayak misalkan busana outdoor itu bisa nggak sih kayak dijadikan busana untuk manggung gitu? Busana outdoor dipakai untuk manggung itu banyak yang pakai. Ya saya salah satunya gitu, kecuali manggungnya di acara yang formal kayak nikahan. Saya kan pasti pakai jas, sementara kayak The North Face itu tidak mengeluarkan items jas formal, jadi ya memang bukan tempatnya. Tapi kalau misalnya untuk panggungan lain sih bisa banget. Saya beberapa kali pakai kok. Tapi memang lebih maksudnya kan biasanya busanya kan tergantung penyesuaian diri aja Mas ya. Nah memang style-nya Mas Anji memang seperti nikah gitu. Dari dulu style saya memang begini sih. Dari dulu memang suka pakai pakaian yang simple, santai gitu. Jaket, t-shirt, terusnya sepatunya juga sepatu yang memang sepatu enak buat dipakai olahraga gitu. Karena memang dari dulu itu yang saya pakai. Jadi ketika saya diajakin bekerja sama, ya udah klop aja. Mas Anji pernah ada pengalaman nggak sih salah kostum gitu, kemana itu salah kostum? Salah kostum ya? Salah kostum maksudnya ini dalam urusan apapun ya? Apapun. Seringnya sih salah kostum tuh kalau cuma warna deh. Orang-orang ternyata kostumnya dress code-nya white, all white. Ternyata saya pakai hitam. Jadinya ya tapi bagus juga sih. Jadi beda sendiri di antara yang lain gitu. Jadi diperhatiin nih orang antara ini bodoh nggak baca undangannya atau tapi jadi bersinar gitu. Kalau untuk warna-warna baju ada yang ini nggak sih Mas, pemilihan tertentu misalkan mau gelap? Saya itu paling suka hitam. Tapi di North Face itu warnanya kan banyak tuh, banyak warna-warna tapi warna-warnanya itu bagus. Jadi saya memang apa ya? Gara-gara North Face saya jadi pakai banyak baju warna lain. Jadi saya punya baju warna lain tuh North Face aja dan itu keren ternyata dipakai di outdoor.
Sanji, update dong soal kayaknya Ya. setelah Lebaran acara musik sudah mulai berjalan nih. Ada komentar nggak sih Mas Sanji? Sebenarnya sebelum Lebaran juga acara Ya. musik udah diperbolehkan ya. Maksudnya pemerintah pun memberikan sinyal itu melalui dukungan yang diberikan oleh mereka kepada Joyland kemarin yang ada di Bali gitu. Dan buat saya itu sebuah hal yang bagus. Ya dunia hiburan perlu menggeliat lah, kesian lah banyak banget pelaku industri hiburan kan bukan cuma penyanyi ya, bukan cuma band, bukan cuma musisi, tapi ada orang lighting, ada orang I.O, ada orang panggung, vendor-vendor gitu. Jadi menurut saya memang udah harus, dan saya senang banget acara musik udah bisa berjalan dengan baik lagi. Nah Mas Sanji, setelah Lebaran job offer sudah menunggu kah? Sudah berderet kah? Setelah Lebaran ya, setelah Lebaran sih yang untuk bulan depan tuh Lebaran itu tanggal 2 ya, bulan Mei berarti. Bulan Mei itu udah ada 9. Oh, Udah ada 9 panggung. Terus bulan-bulan selanjutnya juga udah beberapa. Mas Sanji, maaf banget nih. Ya. Kan, setelah kasus yang kemarin, tapi Mas Sanji masih bisa membuktikan bahwa gua masih bisa bermusik nih, menghibur, dan akhirnya diterima sama banyak orang dengan job offer yang sudah menunggu nih. Seperti apa, Iya, Mas Sanji? nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Karena memang itu kan kasus itu memang terjadi kan. Iya, Dan iya. saya rasa masyarakat tuh udah bisa lebih berpikir bahwa kebetulan yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan itu merugikannya diri sendiri dan keluarga. Saya kan nggak ngerugiin masnya, saya nggak ngerugiin mbaknya, saya nggak ngerugiin siapapun. Itu saya ngerugiin diri saya sendiri dan diri saya, keluarga saya. Jadi diterima dengan baik kok gitu. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Harusnya yang diperlakukan tidak baik, bukan diperlakukan tidak baik, itu kan kayak koruptor. Koruptor itu mengambil hak kita, masyarakat. Oke, Mas Sanji, masih ke depan bakalan mengeluarkan single-single lagi kah, atau album gitu? Saya akan mengeluarkan album di bulan Juli, album berbeda yang belum pernah dikeluarin musisi lain. Terus saya akan merilis banyak karya yang berkolaborasi gitu. Ada yang cross genre, ada juga yang memang karya saya tapi dibawain sama musisi lain. Jadi saya lagi pengen banget mengangkat banyak musisi lain gitu. Karena ketika bekerja sama dalam sebuah label gitu kan ada aturan-aturan kapan saya bisa mengeluarkan lagu, kapan mengeluarkan lagu. Nah, supaya saya bisa sering merilis lagu baru, saya mengambil talent-talent baru buat nyanyi ini. Mungkin ada bocoran Mas, talentnya siapa? Ada Sarah Fajira, ada Miti tuh musisi cover tapi banyak ya. Nah kemarin kan ada Cynthia Gabriela, tapi sekarang akhirnya udah saya lepas ke label gitu, maksudnya biar dia berkembang lebih luas lagi. Jadi saya cuma pengen menjadi sebuah step juga gitu untuk mereka. Update? Hari kan habis umrah ya. Ya. Nah, Lebaran puasa tahun ini gimana sih sama keluarga misalnya? Puasa tahun ini ya berbeda ya. Puasanya berbeda karena memang yang jelas awal Ramadan saya di Mekah dan Madinah gitu. Ngejalaninnya beda banget. Terus bulan puasa sekarang jadi lebih sholat. Gitu aja. Ada kalau di waktu di tanah suci itu ada doa khusus nggak sih misalnya? Ada lah pasti, tapi doa itu kan sesuatu yang pribadi ya. Jadi adalah doa, maksudnya doa umumnya adalah orang-orang yang dekat sama saya semoga selalu didekatkan dengan hal baik dan dijauhkan dari hal atau rencana jahat dan orang-orang jahat. Mungkin ada rencana mudik atau Iya. mudik Lebaran atau ada Mudik ya, mudik tuh sekarang tuh kayaknya ada berapa puluh juta orang gitu yang akan mudik. Dan enggak lah, dan sekarang saya dari dulu nggak pernah kepikiran buat mudik sih. Saya tuh selalu melawan arus. Jadi ketika orang mudik saya enggak, ketika orang udah pulang baru saya mudik gitu-gitu. Lagi juga mudik itu kan orang tua juga udah cuma di Bekasi doang. Lebih ke jalan-jalan keluar kota sebenarnya. Orang liburan saya enggak, saya liburan kayak gitu. Jadi supaya nggak rame.
Tapi tahun ini rencana kemana? Jalan-jalan keluar kota. Tahun ini rencananya sih sama istri mau ada jalan berdua, karena kami udah hampir 3 tahun nggak jalan berdua ya. Biasanya kan kami liburan ke luar, cuma nggak tahu deh nanti di habis lebaran ada rencana sih berdua pergi sama istri. Karena kebetulan tahun ini adalah tepat 10 tahun pernikahan kan. Tapi anak-anak gimana sih? Dan Mas Andi juga ada rencana liburan bareng istri Oh. kedua. Anak-anak gimana? Anak-anak udah biasa, karena buat saya liburan itu selalu ada 3. Pertama liburan sama keluarga, yang kedua adalah liburan berdua sama istri, karena ini penting banget. Ini penting untuk nyalain api rasa di antara saya dan istri. Yang ketiga adalah liburan sendiri. Jadi saya liburan sendiri aja, nggak sama keluarga, nggak sama istri. Ya saya sendiri, antara sendiri benar-benar sendiri atau sama tim. Paling nggak ada 1 orang yang ikut saya. Kalau Idul Fitri itu siapin THR nggak sih Mas kayak yang lain gitu? Ya kalau memang untuk pekerja ya pasti saya akan emang udah siapin sih ya. Untuk orang yang memang bekerja sama saya, tim saya memang selalu ada THR. Kasih ya Mas. Kasih Terima kasih Mas sama-sama. Anji.